Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back with me Mr. Muhyiddin here. Dalam pembelajaran kali ini kita akan mempelajari lebih dalam tentang grammar. So, kita akan mempelajari grammar. Apa sih itu grammar? Grammar dalam bahasa Indonesia adalah tata bahasa. Tata bahasa disebut tata bahasa. Dan dalam bahasa Inggris disebut juga system of language. Dalam kehidupan sehari-hari manusia ada dua opsi jawaban tentang mempelajari grammar. Ada dua opsi. Opsi pertama jawaban orang-orang tuh mempelajari grammar bahasa yaitu no. Kenapa bisa no? Seperti kita ketahui, manusia terlahir sejak bayi itu sudah ditata pembicaraannya, bahasanya, bahkan tidak tertata. Makanya orang-orang sebut ya langsung saja belajar bahasa Inggris. Tidak, makanya bilang now. Dan opsi yang kedua yaitu yes, we do need grammar. Kenapa? Karena dengan mempelajari grammar, kita bisa cepat menyusun kata, berbicara kata dalam bahasa Inggris, dan cara menulis pun akan bisa. Makanya ada jawaban opsi yang kedua, yes, we do need grammar. Mempelajari grammar adalah mempelajari tentang bahasa, ya tidak bahasa Inggris saja, namun bahasa lain pun pasti ada tata cara bahasanya. Agar pembelajaran cepat, pas, dan efisien. Makanya we do need grammar. Kita wajib mempelajari grammar agar kita bisa menyusun kata dalam bahasa Inggris dan menulis dalam bahasa Inggris dan berbicara dalam bahasa Inggris pun secara pas dan efisien. Dalam pembelajaran grammar kali ini, kita akan lebih dalam menggali grammar. Di sini saya akan tampilkan sebuah timeline tentang history atau sejarah grammar. So, di sini dikatakan what is grammar? Saya katakan tadi, grammar adalah system of language. Or we call grammar is a science that teach us how to speak, to read, and to write correctly. So, how to speak, how to read, how to write correctly in English. Di sini ada timeline berupa sejarah grammar. Kita lihat dari timeline yang pertama, yakni grammar berasal dari kata bahasa Yunani, yakni gramatik. Gramatik artinya seni menulis. Jadi berasal dari bahasa Yunani kuno, gramatik, yang diartikan pada zaman dulu pertama kali, yakni adalah seni menulis. Kita melaju ke abad pertengahan, grammar adalah studi tentang bahasa Latin. Makanya orang-orang terdahulu tuh
belajar bahasanya menggunakan bahasa Latin. Dan kita melaju ke tahun 1585, ada sebuah buku grammar bahasa Inggris yang pertama kali diciptakan, Brief Grammar for English. Brief Grammar is English, ditulis oleh William Blacker. History Grammar. Kita melaju ke abad 1762, buku grammar yang paling berpengaruh yakni yang berjudul Short Introduction to English Grammar yang ditulis oleh Earl Lodge. Kita melaju ke abad ke-19. Ada sebuah buku New Modern Understanding of English, or we call it grammar. New Modern Understanding of Grammar. Kita melaju ke abad yang sekarang. Sekarang menurut New College Standard Dictionary, Grammar adalah sebuah jenis ilmu yang menjelaskan berbagai prinsip penggunaan bahasa, yakni yang kita pelajari sekarang. Sekarang menurut New College Standard Dictionary, Grammar adalah sebuah jenis ilmu yang menjelaskan berbagai prinsip penggunaan bahasa. Nah, itulah tadi timeline atau histori sejarah tentang gramatik atau kita sebut grammar. Jadi, grammar itu adalah sistem language atau dalam bahasa Indonesia tata bahasa dalam mempelajari bahasa. Kita lanjut ke slide berikutnya. Silakan lihat gambar pada slide itu, ada berupa gambar mobil berantakan dan lalu lintas. Terlihat terasa acuh, tanpa aturan. Kenapa pentingnya belajar grammar? Lihat gambar yang ada di slide itu. Aturan grammar bisa diibaratkan dengan aturan lalu lintas. Jika aturan itu dilanggar, akan mempersulit pengendara lain di jalan yang sama. Sama halnya dengan bahasa Inggris. Jika kita gagal mengikuti aturannya, orang lain akan kesulitan memahami kita. Memahami grammar bahasa apapun sangat penting jika kita mau jadi pengguna yang cakap dan akurat. Ya, seperti kehidupan manusia, kalau tidak ada komunikasi di antara satu sama lain, maka menghasilkan misunderstanding. Sebelum kita melanjutkan lebih dalam lagi, let's get started here. So, bahasa Inggris adalah bahasa yang sangat fleksibel. Artinya, sebuah kata ditentukan tidak hanya dari bagaimana kata itu dieja dan diucapkan, tapi juga dari bagaimana kata itu digunakan di dalam kalimat. Jadi, langkah pertama yang dalam belajar adalah menyegarkan kembali pengetahuan kita tentang part of speech. Ingat, cara sebuah kata digunakan di dalam kalimat akan menentukan kedudukannya. Lihat, terasa jelas. Di sini ada contoh kalimat peace di sini dan peace yang kedua. Contoh, di sini peace di sini merupakan peace makan, dan peace yang kedua merupakan peace yang kita bisa artikan memancing. Jadi jangan salah mengartikan dalam sebuah contoh berikut. Makanya jadi kalimat di dalam kalimatnya akan menentukan sebuah kedudukannya. Contoh di bawah ini ada noun. I ate fish for dinner. Jadi saya makan
ikan untuk makan siang. Maksudnya dalam kata noun itu. Dan contoh yang kedua, lihat kedudukannya pis ini sebagai kata kerja. Berbeda dengan yang atas noun. My father and my brother fish in the lake on weekend. Jadi bapakku dan kakakku memancing di sebuah danau pada weekend. Dari contoh tersebut kita bisa membedakan antara kalimat fish pertama dan fish yang kedua dalam kedudukannya. Kita lanjut lebih dalam lagi mengenal sebuah part of speech. Tentunya kita akan mempelajari ke-8 part of speech ini lebih dalam lagi di video selanjutnya. Mungkin hanya ini. So, thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.